yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan yang sakit itu adalah saudaranya si Maria. Jadi mereka bertiga ini bersaudara. Maria dan Marta itu juga adalah cerita yang tadi saya bilang, yang pada saat Tuhan Yesus datang di rumahnya, Maria itu duduk di bawah Tuhan, sedangkan Marta sibuk menyiapkan makanan di rumahnya. Oke. Nah di sini aku belajar mengenai respon yang diberikan sama Maria dan Marta ketika mereka harus menghadapi kenyataan si Lazarus ini saudaranya meninggal. Apa respon pertama yang mereka berikan? Di ayat 3 itu disebutkan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Jadi respon pertama yang aku belajar adalah pada saat mereka menghadapi suatu situasi, orang pertama yang mereka cari itu adalah Yesus. Mereka datang sama Yesus. Nah, pada saat kita juga lagi mengalami persoalan, kita harus mencari Yesus dengan pray to him first. Mencari pendeta tidak salah, mencari hamba Tuhan untuk mendoakan tidak salah. Tapi kita harus belajar untuk membangun suatu kebiasaan di mana kita tempatkan Tuhan itu sebagai prioritas utama, sumber pertama untuk kita cari pertolongan gitu. Pada saat kita, walaupun kita mengirim seorang hamba Tuhan gitu untuk doakan kita gitu, untuk kita dapat satu penguatan, tapi at least we have prayed first gitu. Itu udah doa dulu sama Tuhan, itu udah cari Tuhan terlebih dahulu. Nanti kalau kita misalnya kita nggak yakin gitu dengan pada saat kita doa dan kita nggak yakin dengan apa yang kita dapatkan itu, baru pada saat kita cari hamba Tuhan, we get confirmation from hamba Tuhan itu. Bukan kita cari hamba Tuhan untuk sebagai substitute-nya Tuhan gitu. We cannot substitute hamba Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Terus respon kedua yang aku belajar adalah Maria dan Marta itu mengirim kabar pada Yesus. They simply say that Tuhan, dia yang engkau kasih itu sakit gitu. So basically kalau misalnya kita sendiri tahu Tuhan sick gitu, gimana nggak? Bilang Tuhan, aku begini, just very simple words gitu kan, very simple words. Dan yang aku amazed adalah mereka bahkan tidak menyuruh Tuhan untuk berbuat apa. Jadi dia nggak bilang gitu. Di kabar yang mereka sampaikan kepada Yesus itu, enggak, Maria dan Marta itu tidak memerintahkan Yesus untuk berbuat apa. Mereka simply come to Jesus, just tell them what they need, just tell Jesus apa yang menjadi kesukaan dia, tanpa harus mengajar Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan. Dan ini adalah suatu respon yang menurut aku, yang aku belajar juga gitu, bahwa kita harus punya respon yang seperti ini juga. Dan yang ketiga, Maria dan Marta ini memiliki keyakinan yang mendalam bahwa Yesus itu mengasihi Lazarus. Ini adalah Tuhan, dia yang tahu kasih sakit. Nah, jadi aku belajar bahwa pada saat aku baca ini, Tuhan bilang kamu harus percaya bahwa aku mengasihi kamu. Gitu. Jadi harus punya that kind of confidence in our heart gitu, bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita harus punya kepercayaan diri bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Oke. Yang kedua, aku belajar mengenai responnya Yesus sendiri gitu. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar ini gitu, di ayat 4 dibilang, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi pun Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Responnya apa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, Tuhan berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Di sini sebenarnya the purpose dari apapun yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah untuk glorify the Father.
untuk menyatakan kemuliaan Allah, dan sebab oleh itu anak Allah akan digunakan. Nah, ketika aku merenungkan ayat ini, Tuhan ngomong ini bukti bahwa Tuhan itu mendengar setiap doa yang kita doakan. Apapun doa yang pernah kita ucapkan gitu, yang pernah kita doakan, semuanya itu Tuhan dengar, semuanya itu sampai ke telinga Tuhan gitu. Jadi aku bilang di sini bahwa mungkin kalian udah lupa bahwa doa kalian yang dulu itu sudah lupa. He records every prayer, even that we cannot remember anymore. Karena Tuhan itu ingat. Pada saat aku baca Tuhan, aku ingat setiap doa yang kamu ucapkan dan aku nggak lupa. Sekalipun kamu lupa, aku teringat. Itu yang God speaks directly to me like that. Dan yang kedua, bahwa Yesus itu punya rencana spesifik buat hidup kita pribadi demi pribadi. Kita we are born in this era gitu, not by accident gitu. Dan aku percaya ini adalah generasi yang akan melihat kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Itu I mean, it's like apa itu sebenarnya suatu pengharapan yang aku imani gitu, that I will see the second coming of Jesus, and I believe you guys also if you're still alive. Jadi Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Jika ada yang bertanya-tanya dalam hati gitu saat ini, Tuhan, do you really love me? I'm just gonna say that with you. This is the answer from God that God really loves you. Tuhan memang mengasihi engkau. Tuhan memang mengasihi dan He still loves us because He is love and He cannot deny Himself. Even though mungkin kita jauh dari Tuhan, kita nggak mencari Tuhan gitu, but He still loves us and He always welcome us when we seek Him. Ayat ke-6 ini yang sangat menjadi dilema buat aku, karena pergumulan yang aku hadapi beberapa bulan terakhir ini adalah kalau pindah kerja. Jadi ini pas Tuhan mendengar gitu, pada saat Tuhan mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, itu ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. When I read this verse, Tuhan, apa ya maksudnya? Kenapa engkau sengaja gitu untuk tinggal 2 hari lagi di tempat di mana engkau berada gitu? Menurut kalian apa yang menjadi? Why Jesus choose to stay for 2 days? Dia nggak langsung pada saat dia terima kabar bahwa si Lazarus sakit, kenapa nggak dia langsung that moment dia langsung ke Betania gitu untuk menemui si Lazarus? Menurut kalian kenapa? The answer actually on. Ayo jawab. Kawan share. Yesus masih mau jalan-jalan dulu. Gak ada yang ada. Kali Yesus masih mau pengisian ke Melbourne dulu. The answer. Pertanyaannya apa lagi? Mengapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada? Dia nggak langsung at that time when he received the news langsung balik lagi ke Betania. Why? Dia kan ngajar sih. Kan waktu dia dengar kan
di ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu mengenai kabar bahwa itu Tuhan dia yang tahu kasih sakit. Maksudnya orang yang ngasih Tuhan kan sakit. Orang Yesus tuh sengaja. Kenapa? Karena di ayat 4-nya kan dia ngomongnya sebab oleh sakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi sebenarnya Yesus tuh udah tahu kalau si Lazarus tuh bakal mati. That's why dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan gue bayangin kalau zaman dulu nggak ada busway ya, nggak ada mobil, nggak ada apa-apa gitu. Jadi segala perjalanan itu pakai kaki, dan itu segala jalan tuh makan waktu 2 hari 3 hari gitu. Dan oh ya, paling nggak dikit kan? Ya. Aku belum selesai sih. Nggak apa-apa. Jadi waktu itu sempat dengar khotbahnya dari Errol juga. Kenapa Tuhan Yesus sekat? Jadi dia datang tuh, itu udah hari keempatnya Lazarus meninggal. Ini di ayat yang berapa ya? Nah, di ayat 17 nih. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, kalau di Errol tuh ngomong kayak gini. Jadi kebiasaan orang Yahudi zaman dulu tuh, mereka percayanya pada hari pertama, kedua, ketiga orang itu meninggal gitu. Rohnya tuh masih ada sama mereka. That's why pada hari keempat sebenarnya orang-orang tuh baru rame-rame temenin si Maria dan Martanya. Nah, jadi mereka udah yakinin kalau Lazarus tuh udah benar-benar meninggal gitu. Udah pergi, rohnya udah benar-benar pergi gitu. Setelah Tuhan datang pada hari keempat, jadi memang akan digenapi lah yang di 4 ini. Penyakit itu tidak akan membuat kematian, tapi akan menjaga kemuliaan Allah. Jadi yang pasti sih, yang gue dapet sih, yang ini gue baru dapetin lagi tadi di ayat 35 yang bisa ngerti sinaranya tuh. Jadi kan ketika itu melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, dan gimana kan dia kamu balingkan gitu, sampai Tuhan tanya gimana dia balingkan gitu. Dan di ayat 35-nya sih, maka menangis lagi ya terus gitu. Dan soalnya dia rasa bersalah ya? enggak, dia sedih loh, ngerasa bersalah. Itu kan dia ini misalkan dia datang waktu itu juga masih gitu. Nah, that's why di ayat 4-nya kan, karena dia 4 poinnya sih. Nah, penyakit itu tidak akan membawa kematian gitu. Jadi Yesus tuh udah tahu kalau Lazarus bakal mati. That's why dia sengaja di ayat ke mana tuh? Dan dia sengaja pokoknya tinggal 2 hari lagi gitu. Dia memang sengaja, karena penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan membawa kemuliaan Allah gitu. Dan yang pasti kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi 3 bersaudara ini, Maria, Marta, Lazarus. Dan kenapa gue bisa bilang begitu? Karena contohnya ini, mungkin ada yang misal, ya, mama dari bokap gue meninggal, nenek gue gitu meninggal, gitu. Kira nangis nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena bahkan nggak kenal. Nah, kenapa kita nangis gitu? Tuhan nggak mengasihi mereka, gitu loh. Dan coba perhatiin deh. Tapi misalkan Tuhan tahu kalau Lazarus itu lagi sekarang, Nah, kenapa? Gue juga nggak tahu kenapa, tapi